Jadi sekolahan Katolik ini kita buat anak selatan nih terkenal dengan disiplin dan kualitas sekolahan yang bagus. Wah bagus nih sekolahan Katolik nih, walaupun gue Muslim, diajak lo gue ke St. Joseph tuh. Ya udah gue pikir ngalir aja lah. Sekolahan favorit, sekolahan Katolik favorit. Apalagi gue masuk, wih sekolahnya gede banget. Gue bilang, oh sekolahan bagus nih. Pertama kali turun tuh, gue masuk kan lewat asrama tuh, lewat di pendopo. Gue ngeliat tuh orang tatoan semua, gondrong-gondrong di pendopo tuh, anak-anak kelas 2, kelas 3 lah. Serem-serem banget, gue bilang ini sekolah apaan? Di selatan kita kan nggak tahu St. Joseph, tahu Israel tahu, tapi St. Joseph kita nggak tahu. Sampai dia masuk kita pikir semua anak-anak kelas 1 itu sama kelas 2, kelas 3 dia pikir dia nih apa omnya si Basten, bukan pelajar. Duduk paling depan dia, rapi begitu. Pas dipanggil namanya si Vettel itu di tangan, saya bapak. Gila satu angkat, ternyata kelas 1 juga. Udah gila nih, budut ramai banget ini nih. Kita ke belakang turun telat kan, dia lari sendiri, nonton, bajanya nabrak dia, bajanya bolak-balik. Dibikin nih orang kebal apa gimana nih? Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, STM St. Joseph, Keramat Raya, Jakarta Pusat. Hari ini gua nggak sendiri, nggak berdua, tapi bertiga. Angkatan 2007. Bang. Ini samping gua Ibnu Nong, Lajar Bapak Tua. biasa dipanggil Bapak Tua. Basis Grogol ya? 916 Mistik. 916 sama Mistik, tapi rumah di Grogol. Rumah di Ciputat Mistik. Oh, rumah di Ciputat. Dia Situ Grogol. Bang. Grogol. Nah, ini basis Grogol yang sempat mati suri nih. Basis Grogol sama Mistik. Nah, gue mau ngulik-ngulik mereka berdua. Lo dari dulu Nong ya? Siap. Lo awal tahu ada STM St. Joseph di Keramat dari mana? Di tongkrongan, tetangga, saudara, abang atau? Abang gua alumni 2004. Siapa? Si Teguh. Angkatannya si Tempong. Sama Denny. Jatah Sendai setahun. Jadi dia lulus, gue masuk. Dia 2004 lulus, gue masuk 2007. Tahu St. Joseph dari dia. Dari dia. Lo kenapa niat masuk situ? Sebenarnya gini, jadi kan gue tinggal di selatan. Awalnya memang mau masuk St. Joseph apa gimana? Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Nah. Pertama gini Bang Koko, yang perlu gue informasikan di St. Joseph, gue goan Muslim. Gue Muslim. Jadi bokap gue tuh bilang di sisi selatan itu ada sekolah Katolik namanya Caritas. Caritas. Jadi daerah Caritas di Bakbulus. Jadi sekolahan Katolik ini kita buat anak selatan nih terkenal dengan disiplin dan kualitas sekolahan yang bagus. Oh, modelnya kayak Strada gitu. Strada mirip, pengudi luhur. Iya, pengudi luhur. Strada. Nah, gue pikir nih St. Joseph ini awalnya mirip-mirip sekolah kayak mirip kayak gitu. Wah, bagus nih sekolahan Katolik nih, walaupun gue Muslim. Akhirnya kata bang gue bagus sana. Dari mulai prakteknya, sekolahannya bagus. Udah lu masuk St. Joseph aja. Bagus-bagusnya ceritanya. Bagus-bagusnya. Diajak lah gue pertama. Abangnya rajin juga waktu. Iya. Dia ngerajin tuh. Diajak lah gue ke St. Joseph tuh. Pertama kali turun tuh, gue masuk kan lewat asrama tuh, lewat di pendopo. Gue ngeliat tuh orang tatoan semua, gondrong-gondrong di pendopo tuh, anak-anak kelas 2, kelas 3 lah. Serem-serem banget, gue bilang ini sekolah apaan? Enggak, itu mah apa orang-orang yang lagi diasuh di asrama itu mah, bukan pelajar gitu. Ya udah gue ngalir aja masuk, ambil formulir tuh pertama tuh. Udah pulang, gue pikir di mindset gue tuh nih, gue pikir St. Joseph sekolahan favorit lah. Di selatan kita kan nggak tahu St. Joseph, tahu Israel tahu, tapi St. Joseph kita nggak tahu. Sama saya gue dulu nggak tahu. Taunya Israel. Kalau sana dibilang waktu itu Israel, gue karena di selatan gue SMP bang, gue SMP di Pondok Labu di selatan, nggak pernah tawuran. Dan di sana setahu gue di selatan tuh gaya tawuran pelajar di sana tuh janjian dulu, ketemu janjian misalnya di Pondok Labu, janjian ketemu di Pangkalan Jati baru mereka tawuran. Jadi nggak model jalanan juga kecil tuh. Yang patas paling gede itu Metro Mini. Nggak ada kayak P2, 67 tuh nggak ada, 916 nggak ada. Ya udah gue pikir ngalir aja lah. Sekolahan favorit, sekolahan Katolik favorit. Apalagi gue masuk, wih sekolahnya gede banget. Gue bilang, oh sekolahan bagus nih. Tujuan gue emang mau belajar aja. Ya udah, masuk, ngambil daftar. Kalau lu
Kalau saya bang masuk di situ sih ada saudara sih bang. Saudara, siapa? Saudara sepupu lah. Siapa? Dengan angkatan 2005, angkatan Endai. Oh, masih Bang. sepupu Hyundai. Ya. Jadi pikiran saya kan masuk di situ salah satunya kan kita dari kampung nih bang. Oh, Ingin masuk baru di datang STM kampung. Vincius kan Orang tua di kampung? Iya, orang tua di kampung bang. Jadi masuk di situ kan salah satunya kan kita bisa langsung praktek gitu bang. Bisa langsung nanti kalau kerja. kita tamat kan kita bisa kerja. Kedua kan di situ kan salah satunya kan saya ngeliat kekompakan di situ selama saya di situ bang. Pertama saya masuk tuh salah satunya keluarga yang kuat bang di situ bang. Jadi saling baku jaga gitu bang. Jadi saya tertarik masuk situ bang sebenarnya. Jadi yang satu, ini dua-duanya tahu dari pihak keluarga lah ya. Betul. Pihak keluarga. Ini kalian satu kelas. Dia mesin, gue elektro. Oh, mesin elektro. Beda kelas tapi satu basis Beda pagi. kelas, tapi satu basis. Ya. Kalau pagi mereka satu basis. Nah, ini kan karena kalian satu basis seperti banyak cerita ya kan? Banyak. Banyak bang. Bagi-bagi cerita lah di dalam sama di Ceritanya lucu-lucu aja bang. ya, terserah, lucu-lucu yang apa bebas ini mah. Nah, mulai dari siapa yang mau cerita? Ya, gua jelasin lah. Jadi pertama gini, gue pagi itu kan rumah gua kan di Bintaro, Kelas 1 nih. kelas 1. Gue berangkat dari stasiun Sudimara naik kereta. Di Ya. stasiun Sudirman. Sudimara. Oh, Sudimara. Sudimara Jombang Tangerang Selatan. Jauh. Turun di stasiun Tanah Abang. Pertama kali ketemu dia, ini ada cerita lucunya juga. Apa tuh? Kenapa dipanggil Bapak Tua ada cerita nih. Ah. Jadi gue pertama dia kan masuk bareng sama saudara namanya Basten angkatan gue juga. Si Basten tuh badannya kecil, kecil tapi flores banget. Dia udah tegap lu bang badan dia nih, ini nyusut dia nih, lu badan gede. Kan kita nggak ada pakai seragam kan. Ya gue manggil dia pertama om. Dulu nggak pakai seragam? Nggak ada seragam kita. Selama- Pertama kali dia masuk itu dibilangin jangan pakai Enggak, seragam. selama 3 tahun Nggak pakai seragam. seragam. Kalau di jalan ya, kalau di sekolah pakai seragam, ganti seragam. ganti seragam. Sampai sekolah ganti seragam. Sama Bang. Nah, gue berangkat pagi, Tanah Abang. Pertama kali ketemu sama si Bastian, gue tegur. Si Bastian pakai seragam tuh. Bro, lu naik senjata juga ya? Oh, kita sangkatan. Gue liat, Bastian kok banget sama omnya nih. Gua panggil dia om. Om, pagi om. Di Tanah Abang kan. Tapi logat masih. Flores banget ya. Udah masih Flores dari kampung dia. Oh iya, makanya baru gua logat pasti nih katanya. Iya deh. Pakaian dia kan pakaian lepis, baju pemburu, loreng. Ya gue pikir om kan. Udah. Kelas 1 kan baru datang biasa penataran tuh bang. Nah gue bareng tuh, waktu itu gue cuma baru bertiga kita ya, Jar ya. Bertiga sama dia, gue Basten sama dia. Dari Tanah Abang. Tanah Abang. Belum kenal ribut tuh bang. Ya pokoknya duduk Nek, rapi aja. 19. Duduk rapi sampai Keramat Nyebrang, belum kenal tawuran lah. Sampai di pendopo dikumpulin kelas 1. Kelas 1 kumpul. Anak 40 dikumpulin, semua pokoknya dikumpulin lah. Pas kita lewat nih, kelas 1 lu ya? Saya dipanggil tuh, kumpul. Pas dia mau ngomong, jangan ada bapaknya. Dipikir dia, jadi dipikir bapaknya nganterin Basten sama nganterin gua. Akhirnya kita nggak kena tataran hari pertama tuh. Aman. Lanjut sampai kelas, aman. Dia pakai bebas kan. Jangan ada bapaknya. Ya gue juga nggak tahu kalau di kelas 1 angkatan gua. Hari pertama tuh. Sampai kelas masuk, udah. Oh pas mau masuk kelas tuh ya? Hari pertama sekolah bang. Jadi hari pertama sekolah ini kan masih gabung semua mesin elektro, masih perkenalan lah, absen segala macam. Sampai dia masuk kita pikir semua anak-anak kelas 1 itu sama kelas 2 kelas 3 dia pikir dia nih omnya si Basten, bukan pelajar. Duduk paling depan dia, rapi begitu. Kan dia belum mau tawuran juga dia. Duduk depan, pas dipanggil namanya si Vettel itu di tangan, saya bapak. Gila satu angkat, karena kelas 1 juga. Udah gila nih. Masih cabi-cabian bang. Bakti sama Jaya tuh nggak tahu tuh ya? Nggak tahu kalau dia mas kelas 1 juga, kita pikir dia om-omnya si Basten, nganterin Bastennya sekolah. Nggak tahu kelas 1 juga satu angkatan. Nah anak-anak kelas 2 ini kan kelas 3 masih PKL tuh. Kelas 2 aja tuh si Guido anak-anak kelas 2 itu ngeliat dia, ini kelas berapa nih? Panggilin itu kelas berapa? Kelas 1 juga. Cuman karena waktu itu dia kelihatan tua kan, serem tua, badan gede lu dari. Ya kita masih badan kecil kan, pik-pik. Kamu makan ikan terus coy. Bang. Jadi kita tuh hari pertama itu nggak ditatar basis enggak, jarang KR juga enggak, langsung pulang. Baru nah dia nih ditanya kan, gue manggilnya masih om tuh. Om gimana nih om? Udah deh kita pulang aja kata dia. Udah pulang naik 16 tuh masih pulang naik 19. Belum kenal Mistik, belum kenal. 40 belum kenal. Ya udah kita 3 hari lah kita normal terus. Yang lain kita teman-teman yang lain kayak si Ipin yang lain segala macam udah bolak-balik keringetan. Naik basis mereka. Basis kan setiap jam 10 tuh dikumpulin di pendopo, minum
Jarang KR, olahraga aja. Balik cerita, pada ribut sih lu ya? Ya lu kenapa nggak ribut? Gue enggak, gue sama si bapak tua itu pulang-pulang aja gue. Nggak ada yang berani natar. Nggak ada yang berani. Iya. Ya sampai akhirnya waktu itu si Basten ditekin sama anak Bonjer ya. Iya. Jadi kita Digebukin Basten sama anak Bonjer. Oh, penyeruk. Iya. Barulah dia bilang, "No, itu anak pelajar tuh kenapa serang-serang kita?" Ternyata bapak tua nih, ternyata sekolahan kita nih tawuran tuh gimana? Saya juga belum tahu nih. Udah kita ikutin abang-abang besok deh. Udah diajak lah, barulah mulai di situ kita mulai tawuran sama Budut sama KR, baru mulai ngerasain di situ pertama. Ya, Nah, awal gimana? Awal ngikut di mana? di Tatar sama waktu angkatan kita kan bahas itu semua jadi satu semua, 42 semua, 40 semua. Ya karena gua aja sendiri sama angkatan dia nih kelas 1, kebetulan kelas 1 semua tuh 916 tuh. Kelas 2-nya nggak ada, kelas 3-nya nggak ada. Wah, terus Jadi murni 916 kita kelas 1 semua. Jadi kita meraba betul. berapa orang? Gua, Bapak Tua, Beni, Basten, Ferdian, 5 orang. kita 5 orang, Bang. 5 orang doang. Jalan. Ya semuanya ini nggak ada yang pernah tawuran. Masih Nggak ijo semua lah bang. hijau lah ya. Ya sampai akhirnya si Basten digebukin, baru Mulai udah kita kita kumat, balas dendam lah. Naik hitam semua tuh. Dan basis jalur Tanah Abang kita yang pegang udah. Tanah Abang ini kita kelas 1 semua, jalan 200 meter di Jati Baru ribut sama Budut. Budut 82, Bang. Budut 82. 2 ya. Tugu Tani Sampai Tugu Tani sama Mom di Gambir ribut lagi. Sampai di Senen baru ketemu sama si Malam sama si Saud, anak Priok. Tinggal dia berdua tuh. Si Malam Sama Saud. Malam itu angkatan kalian? Malam kelas 3, gua kelas 1. Angkatan Wangge kan dia? Ya, angkatan Sindai. Enggak. Sampai Senen baru gabung sama mereka, baru ngajar Budut yang dari arah 40, P9, 9A di situ. Baru habis itu Ripoli udah nggak ada ribut waktu itu. Sampai Keramat udah. Baru nongkrong di Keramat 5, nunggu Budut lewat baru bantai Budut situ. Disitulah baru kenal tawuran. Gua pertama kali bang, waktu dia belum ribut, karena gua sudah ngeliat peta, gua lebih belajar cepet kan. Dia kan dari kampung kan polos banget. Gua betak, tapi beringas ya jangan-jangan. akhirnya jadi beringas dia. Jadi lebih jahat, Bang. Karena tuntutan kan. Iya. Gua sama Beni udah mulai kenal nih. Ketemu anak KR 19, gua betak topi, tasnya. Sama dia cekek, gua turun di depan Polres tuh. Kalian nggak boleh curi-curi barang orang. Ayo kita ke sekolah kita balikin. Gua lari sama si Beni nih. Gua udah cekek sama dia. Suruh balikin KR. Gua lari sama si Beni, gua lapor kelas 2 sama itu. Duh, lu gila nih bapak tua nih. Masa gua suruh ke KR suruh balikin topi apa tas. Baru dari situ nggak boleh diajarin sama kelas 2, kelas 3. Kita nih di sini tuh perang, tawuran. Kita musuh-musuh kita 6 KR, Budut. Itu musuh-musuh kita, kalau ketemu hajar aja dah. Baru dia mulai paham dah tawuran situ. Hajar. Dari situ kita Nah, kalau sendiri ceritanya gimana? kalau saya Bang, ceritanya kita bareng nih sama Bung Beno dari Tanah Abang. Itu perjalanan luar biasa pahitnya Bang. Pahitnya? Dalam mata pahitnya ya banyak rintangan lah di situ Bang. Banyak rintangan, salah satunya ya kalau kita nggak bisa ngelangkain yang ini kita nggak bisa sekolah. Sebenarnya. Tapi kan basis lain kan nggak tahu Bang jalur kita Bang, Tanah Abang kan kayak gimana gitu kan. Jadi suatu saat ini kita pas berangkat pagi-pagi. Nah, kalian tuh kalau ngumpul berangkat pagi-pagi di mana? Di Tanah Abang, Bongkaran, Bang. stasiun Bongkaran. Tanah Abang. Bongkaran. Iya. Iya, Bongkaran Bang. Jadi itu pertama kita Start jam berapa? jam Jam 6. jam 6. Jam 6 start. Jam 6, ya? tapi kita nungguin yang lain setengah 7 jalan. Setengah 7 jalan. Awalnya tongkrongan anak Jawa di situ, anak kampung Jawa. Pas kita tongkrongin anak kampung Jawa melipir ke arah Blok A Tanah Abang sana dia. Dia kan ada kita kampung Jawa nggak ribut tuh. Dia tahu ada anak Israel nongkrong situ, dia ngalah. anak kampung Jawa ngalah. Jadi kita nongkrong bareng situ ya sama preman-preman Tanah Abang. Kita pakai bebas semua. Mereka pikir bukan belajar kita bang. Mereka pikir kita orang-orang Hercules ya. Kita pikir kita Apalagi dia kan. megang juga Bang. Emang abang-abang situ ada juga yang megang situ Bang. Jadi kalau kita lewat 16 miring nih, temer-temer Tanah Abang tuh bilang, "Nyong, berangkat Jong," gitu. Nggak ada yang manggil ade. Nah, satu kesialan terjadi waktu itu. Dia lah nak, bisa kotor. Gue udah wanti-wanti, bapak tua. Lu jangan pakai seragam deh pokoknya. Ini kalau pakai seragam nih preman-preman Abang pikir kita preman-preman di sini pelajar marah mereka nih. Dia celana lama lepisnya kotor, ganti abu-abu. Atasnya tetap bawa baju pemburu, tetap loreng. Tetep loreng lah ya. Ciri khas. Ciri khas. Pas dia Nyong berangkat Jong, masih dia pakai abu-abu. Duh, gua pelajar. Woi, pelajar lu ya? Enggak, ini nyusup aja nih Bang, nyusup aja gua bilang, pura-pura aja gua bilang.
Ada satu TNI tiap pagi bareng kita tuh ya. Betul. TNI Rumah Sakit Rituan. Sama Oh, Polwan. enggak. Selama di Tanah Abang mereka nggak tahu itu kalau Nggak pelajar. tahu kalau kita belajar. Oh, Kita kan dulu kan belum terlalu pakai coretan bintang segala macam, pakaian bebas aja udah. Bebas aja lah ya. Bebas semua udah. Dan tampang hitam-hitam semua kan. Ya pikirnya kita orang-orang Ambon, orang-orang Flores yang inian aja. Nongkrong Tanah Abang aja. Tanah Abang. Dari pagi, dari jam 6 masih gelap sampai jam 7, setengah 7 baru kita jalan. Ya selama kita berangkat, gua kelas 1 kan luar bang. Kelas 2, kelas 3 baru gua masuk ke dalam. Serama. Ya, gua kelas 1 selama setahun itu jalan sama dia ya kelas 1 semua, kelas 2, kelas 3 nggak ada. Kelas 3-nya kosong ya? Kosong. Makanya gua pulang, gua kalau ikut jalur 916 Tapi enggak, sebenarnya itu kelas 3-nya memang ada apa? emang nggak ada bang. Memang nggak ada ya? Emang basis itu nggak ada. Asrama bang. Ada tapi di asrama. Ya, asrama. Paling endai doang ya. Ya. Saya paling pagi-pagi kadang-kadang ikut endai, pada senam. Ada si Brigel apa Brigel, asrama. itu juga pulang Dorlik ada tapi di asrama. Wanted juga Tony Gembel Harusnya ada. banyak ya. Iya bang. Kalau ngumpul banyak. Adalah 10 orang. 10 orang. Ada. Hidup lah itu mas. Hidup 10. 10 mah hidup itu. Berlima. Kalian aja berlima ya hidup. Berlima aja udah. Dia tiap pagi jalan dari stasiun ke Jati Baru kan paling cuma 200 meter bang. 2000 di Jati Baru. Udah ya, pokoknya tiap pagi lah saking kita udah terbiasa kita tahu jam berapa dia ngumpul, berapa orang jumlahnya. Tiap pagi lah udah ajar situ. Berarti kita pagi kalian bentuk sama Budut Mom sama 82. Ya. Yang lebih kuat itu budut ininya bang, budut momnya bang. Momnya di Gambir. Momnya itu yang Itu jadi banyak. mereka saking banyaknya. Tertua emang dia kita masalahnya. berlima nih masih bisa kita lawan sampai salah satunya sih maaf aja kalau orangnya dengar ya mudah-mudahan dia jangan marah aja gitu. Jangan marah, jangan marah. Ini nostalgia aja, Ini nostalgia. nostalgianya yang kisah lalu. Jangan marah gitu bang. Ah. Kita bantai bang. Ya nggak Dia, apa-apa. dia kelas 3 kita kelas Kita kelas 1 1. Bang. Kita bantai sampai ibaratnya saya dicariin kalau ketemu daerah ini bisa gope bang. Di kepalanya dihargain. Oh, Dicari-cariin. sama anak Anak budut mom. Yang ngebawanya. Jadi ya Siapa? ternyata siapa namanya saya lupa ya. Lupa Jadi tapi orang kita tahu ceritanya orang ini yang pernah ngenain si Ambong. Ya. pernah sama abang. Ya, itu kenapa kalau di satu leher bisa Karena dihargai? dia tensin kali bang, dia apa karena dia kelas 3 gua kelas 1 kali bang. Itu bang. Kalian gempur terus. Gempur. Jadi itu agak lucu juga sebenarnya. Kita sebenarnya ribut di situ sebenarnya nggak nyangka juga. Kita miring berlima, depan 2, belakang 3. Tapi nggak bawa tetap. Enggak bang. Kita jujur aja kita zaman kita ribut BR paling banter kopel sama Gesper. Gesper. Jadi Gesper nih, jadi Gesper. Nggak pernah bawa. Gesper biasa. Benar itu. Gesper tapi kita ngandelin alat sekitar kita aja, dapat Iya, batu, balok gitu aja. Iya, benar. Nah itu pada saat kejadian itu kita miring di belakang nih, saya depan, dia di belakang. Tiba-tiba dia turun. Kita pikirin Siapa yang turun? Dia turun sendiri. Bapak tua. Bapak tua turun sendiri. Kita Bentrok. pikir di Ketemu Gambir. siapa? Mom. Ke Budut Mong. Yang anak yang bawa pentolan ini kena dipaprak sama dia. Kita depan bilang udahlah Jar, nggak usah turun, banyak banget dia. Kita lewat, tiba-tiba dia turun sendiri. Lari kenceng banget kayak kijang kan. Ada bajai lah. Bajai dari sini. Kan kita turun tuh di perempatan Tugu Tani ya. Iya. Dia di sebelah sananya tuh yang di rel kereta tuh. Di ini Gunung Dia. Bukan Gudang Dia. Di sini bang. Tugu Tani kan bukan rel kereta itu apa namanya? Sebelum perempatan Tugu Tani itu, Bang. Jangan nongkrong tuh. Ya, itu jalur rel atasnya ya. Iya. Arah Gambir. Oh, gampang. Heeh. Oh, depan KKP. Ya, di daerah situ. Kita turun di perempatan Tugu Tani, dia turun lari kenceng. Ada bajai dari sini tuh kan perempatan tuh. Bajai dari arah Cikini. Dia nyebrang lari kenceng tong. Bajai wah mati bapak tua nih. Bajai masih bajai oren bukan bajai yang gas tuh. Bukan yang biru. Bajai oren. Kayak ditabrak tuh bajai. Terbalik bajainya. Budut rame banget ini nih. Kita ke belakang turun telat kan. Dia lari sendiri nonton. Bajai nabrak dia, bajainya bolak-balik. Dibikin nih orang kebal apa gimana nih? Anak budutnya ngeliat ditabrak bajainya guling-guling. Dianya masih lari. Dianya lari lanjut. Bajai di body gini kayak orang main bola aja. Di body bina sama dia, guling-guling tuh bajai. Anak budutnya yang lihat dia, wah ini orang kebal nih, mundur tuh. Tapi yang satu jagoan ini masih majuin ngepetin sama dia. Ngepet lah, kita di belakang udah wah mati bapak tua. Kita kejar, dia lagi ngepet lah. Kita kepaprak sama dia nih, jagoannya jatuh. Kita nyampe, baru udah kita berlima itu ngajar budut sekitar 50 orang lebih lah itu. Ngeliat jagoan udah telap, udah jungkir balik lah mereka.
Udah dari situ udah kita pakai batu-batu aja. Kalau pakai BR kita nggak pernah bawa BR dah. Sama lah. Itu penjara ujung-ujungnya. Kita mikir begitu. Ujung-ujungnya Karena penjara itu. kita bawa BR, kita belum tawuran udah ketangkap bawa BR udah masuk kita. Oh. Tapi kalau kita tawuran nggak bawa BR ya paling cuma suruh jalan bebek digebukin keluar lagi. Itu lu kelas 1 tuh ya? Kelas 1. Kelas 2, kelas 3 asrama. Asrama tapi dia tetap keluar. Oh, kamu tetap keluar untuk. Keluar, Bang. Nah, lo berarti asrama kelas 2, kelas 3. Ya, Kalau keluar seminggu sekali apa? nggak juga. Enggak juga ya. Ya kita dari kelas 1 masuk ke anak kelas 2 nggak betah kan. Kadang-kadang dia tiap hari, Bang. Cabut-cabutan Kadang-kadang sama juga. saya dia tiap hari nih. Keluar. Kabur-kaburan ya. Ya. Gimana kita nih? Saya bilang, ya udah seperti biasa. Kita main ke selatan. Ya kita lebih banyak nongkrong di selatan daerah di Blok M. Di jalur. Di jalur sama anak kapal. Minta jatah. Jalur Jalur 4. jalur 4. Jalurnya Minta 67. jatah apa tuh? Wah kalau kita zaman angkatan gua dulu di Blok M karena gini sebenarnya sih kita beruntungnya gini bang, bukan karena kitanya yang punya nyali sebetulnya. Oh, berarti tar dulu. Berarti gua nggak tahu 2001, 2000. Kalian 2007. 2001 itu sampai sebelum kalian jalur hidup gua nggak tahu. Pas gua taunya Yang gua tahu terakhir itu Blok M jalur itu zaman angkatannya si Balak, si Lewar, balap itu 2003, 22, Aples 2003. Terakhir angkatan mereka. Abis itu kosong, iya. kosong tuh. Terjadi vakum lah pokoknya jalur mistik tuh. Nggak ada Orang lagi. nggak ada warga. Ya terbit lagi angkatan kita masuk 2004 ya. Iya. Terbit lagi 2004 kita. Oh, kalian masuk 2000. Oh, 2004, lulus 2007. 2007. Jadi kita gabungan, Bang, basis 30 sama Mistik. 367 kita gabung, Bang. Jadi berangkat yang penting kita pulang pasti bareng. Jadi saya dari Blok M, saya pulang Baru ke mencar di Blok Jakarta M. Barat. Pulangnya Tapi kalian pulang naik Gua ke Bintaro, dia ke Grogol. dari Sentiong naik 67. 67 bis tingkat. 67. Belum udah enggak ada bis tingkat, Bang. 67 67 biasa. 67 biasa ya. Iya, dulu ada naiknya Om Yakub nih, Iya, Bang. Supirnya. Berarti zaman kalian hidup lagi ya mistik ya. Iya. Hidup lagi Anak mistik nih hidup nih zaman dia nih, zaman mereka. tapi posisinya enggak danger zaman angkatannya Kiplik, zaman angkatannya Balak, Lewar. Yang zaman dia kan di Samrel aja masih ribut. Samrel, Di Tambak, Mataram. di Paling kita cuma di KR aja, Bang. Oh, ini kan. Kita bentrok cuma di KR, Tambak aman. aman, udah nggak ada. Ya kita bahasa kita jalur cinta lah belakang, Bang. asik. Sebenarnya itu. Sebenarnya anak banyak lari kalau lagi malas ribut ke selatan. Selatan jalur cinta. Jalur cinta. Sampai sana udah anak kapal, jadi anak Jawa kapal kita nggak ribut. Ya Orang kayak banyak kan nyari cewek ke Tarki. betul bang. Iya Ya kita kan? juga pacar kita anak Tarki juga ya. Iya, makanya dari turun menurun. Anak-anak jadi- Purnama laut. Anak kage lah. Ya sampai Blok M anak kapal udah ngejamu. Ngejamu itu sebenarnya pemikiran kita bukan karena kitanya yang punya nyali bang. Karena warisan bang. Jadi gua waktu gua kelas 1 ke rumah Balak, gua tanya Lak, kita di Blok M tongkrong kita di Oh. mana? Kalian deket rumah Balak. Sering ngumpul. Oh, sering ngumpul. Kita 2007 kebetulan sering banget ngumpul lah bang. Iya. Dari zaman sekolah sampai sekarang masih sering ngumpul. Jadi nanya-nanya lah siapa senior nih, gue dikasih tahu sama abang gue, no lu ke pulau aja ada si Balak no, Bernat. Ada gue mampir ke rumah Bernat. Bernat nggak kenal gue, kenal diri gue anak Israel bang. Gue Itu sekarang selatan lagi udah buat capture itu dia. Udah tahu gue gitu. Dari grup Kejar Selatan. udah terbentuk sih. Ya udah terbentuk. Tapi gue belum sempat ini sih komunikasi sama teman-teman di Selatan. Tapi di luar non formal itu nongkrong biasa aja bang. Iya. Malam mingguan atau seminggu sekali 2 kali nongkrong di rumah Balak. Ya ngumpul lah itu angkatan si Balak ngumpul sama angkatan kita sama Balak bobohan kelas kita. 1, gua kelas 3. Ya ngumpul sama mereka lah. Ya kita bikin kegiatan sosial aja bang. Kayak kemarin nyemprot-nyemprot disinfektan, bagi-bagi sanitizer, bagi-bagi nasi bungkus. Kita ya iuran alumni kegiatan sosial aja. Ya di sekitar Pondok Labu, Kampung Pulau, Dapur Susu kayak gitu. Tiap Jumat ya jarang. Itu guru kita juga ada di selatan tuh. Siapa? Ibu Dona. Bu Dona di ini. Di Jakarta Barat. Ciledug. Bang. Meruya. Meruya, Bang. Ciledug bukan ini. Dia daerah situ, seputaran itu. Meruya, Meruya. Seputaran situ dia. Waktu Cuman itu ada sih beberapa anak mistik kesana nengok kayak gitu. itu jatuhnya udah Tangerang dia bang, Tangerang ya. bukan Jakarta Selatan. Perbatasan dia, Bang. Ya udah kalau udah sampai Blok M kita mau naik kapal udah dijamu kita. Ya kalau zamannya Balak kelas 1 sih memang ya mistik Iya. masih hidup. Ya, di jalur aja masih ribut dia cerita dia. Zaman kita nggak ada, udah nggak ada ribut. Dulu mungkin salah paham atau gimana ya. Eh, Bentrok sama Purnama waktu itu.
Ya, Waktu itu, waktu zaman saya. ya bener. Berarti sekali- Memang Purnama kan koalisi sama Budut dia. Purnama, Laut dan Mungkin waktu itu ada kawan salah naik bis kali. ya. Bis yang dinaikin Metro Mini berapa gua nggak tahu gitu. Mungkin waktu itu Metro Mini itu mungkin lawannya dia kali kan Ya. dengan Purnama. Lantai itu mereka 2 orang, Nah, botol-botol. sama anak Purnama. Iya, sama Purnama. Akhirnya besoknya kita balikin. Akhirnya salah paham ternyata sih. Gitu. Sempet ya gitu dah. Oh, jadi semenjak itu kalian berarti banyak kan jalur selatan ya? Selatan. Selatan bang. Ya walaupun banyak juga gabung sama anak 40. Karena kita jujur karena kita kelas 1 nggak ada kelas 2. Jadi ngebimbing Kalau kita 40 kalian turun di UKI. Kita di UKI, pencara di UKI. Mencari di UKI ya. UKI Cawang. Terus dari situ UKI naik Saya naik 45, Saya naik 46 bang, pas pulang 6. bang. Ya sama Endai dia. Saya naik 45 45. PPD. Iya. Iya. Mesari. Cuman masih kalau arah saya pulang ke Goro pasti saya masih bentrok juga bang di Sleepy bang. Sendiri. Walaupun sendiri, kadang-kadang berdua sendiri, paling banyak saya sendiri bang. Wah, bentuk sama siapa? Sama anak-anak sekolah lain juga STM bang, Bonjer paling bang. Kemana Bonjer? Bonjer STM. Apalin muka. Muka apalin bang mereka. Dia paling dihafalin sama pelajar. Iya sih. Dia zaman sekitar kelas 1 kan badan masih kecil-kecil, Bang. Dia badan gede, muka udah tua, makanya panggil bapak tua. Karena kan dari sana kan dari Ya. Dari kampung banget emang dia. Tapi sekarang kelihatan awet muda kan bang. Iya, iya, kalian terbalik. Kebalik. Kalian kebalik. Abang kelihatan muda, dia kelihatan awet tua. Padahal gapnya jauh. Oh, jadi pas itu sering di Bonjer ya? Sering bang, pokoknya di Sleepy Jaya lah, itulah markasnya dia. Tapi Budut sama lo- Bonjer tuh masih bisa kita Hantem. hantem bang. Makanya saya bilang saya terakhir di situ pas saya sama Awalnya kalian nggak tahu ya. Nggak tahu. Pas tahu brutal. Walaupun abang gua lebih nggak cerita juga tawuran, enggak. Karena kalau dia taruh gua pasti nggak mau juga. Tapi enggak, maksudnya pas pulang gitu lo kalau pulang sekolah ditanya sama abang lo enggak? Enggak. Udah, gua juga nggak pernah cerita, abang gua juga nggak pernah nanya. Paham lah ya. Paham udah. Kalau pulang agak Iya. telat apa yang. Kita kan istilah berangkat gelap pulang gelap, Bang. Iya. Berangkat subuh 4:30 udah start. Kan biasanya kalau abang udah malu lu ya. Paling cepet sampai rumah jam 9 jam 10 malam. Ya, Paling cepet sampai rumah. standar. Sana. Kalau nginep Yang nginep ke sini Bang, lari kampung sawah. Ke rumah si Ipin tuh. Ipin. Kalau udah kemalaman nongkrong di UKI sampai jam 12 kan, ada pulang udah sulit lah, udah sempoyongan, akhirnya berangkat ke sini, nginep ke sini. Ngapain kalian jam 12 di UGI? Betah. Ya minum-minum aja udah. Bang, santai di situ bang. Paling banyak di sini lah, arah Pondok Gede bang, main bang. Udah. Pada Ipin ya. Iya. Ya angkatan kita paling banyak kan anak-anak kampung sawah. Waktu kalian Ipin nikah datang? Datang. Oh, nggak ketemu ya? Belum kenal kita Bang, mungkin ketemu. Kan ada ketragedi gitu di situ. Iya. Belum ngeh kali. Saya ada di situ. Saya udah mabuk aja tuh bang. Saya ada di situ. Kan Ipin kan pertama di gedung, habis itu di rumahnya kan. Iya, Dua-duanya datang kita. saya yang di rumah. Hmm. Saya yang di rumah itu gara-gara Jaka itu. Iya. Jaka kan saya omelin tuh bang. Iya, gara-gara Jaka itu awalnya. Nah, itu cerita-cerita mereka zaman sekolah. Ternyata mereka satu basis, satu di Grogol, satu Mistik, Blok M. Tapi dia tetap satu basis di 916 ya kalau pagi. 19. 916. Pulangnya mencar. Pencar. Kalau pulang mencar, pagi berangkat, ternyata ya di jalur mereka, tahun mereka Mistik tetap hidup, masih jalan lah. Walaupun ada gesek-gesekan, tetap dilalui mereka karena mereka memang awalnya memang sekolah. Ya karena di jalan seperti itu mau nggak mau mereka pasang badan, daripada mereka bonyok ya mendingan Bela diri. bela diri, ya lawannya mendingan yang Ya. ya seperti itulah ceritanya ya kan. Nah sekarang lulus sekolah, kalian berdua dari lu dulu Bapak tua, lulus sekolah kemana? Kuliah, kerja? Saya lulus sekolah langsung. Jadi saya sebenarnya itu disuruh kuliah, cuman saya nggak mau bang. Pikiran saya laki-laki, jadi kita apa aja yang kita bisa kerjain kita kerjain aja bang. Itu aja buat bantu. Lulus Misalkan sekolah kerja Saya kerja bang. di Proyek bang. oh proyek Kuli bang. proyek apa apa? aja proyek. Jadi saya pernah proyek untuk mau install atau pernah saya Install- dapat pengurukan tanah, Install apa? install listrik, gedung Oh, atau apa maintenance bang? Ya. building. Iya bang. Pernah habis itu. Ngesup apa netap? Jadi saya pernah netap Netap pernah di juga proyek bang. Kalau netap pertama di
Lipsal sebenarnya. Lipsal. Lipsal itu cuman sementara itu bang, cuman 3 minggu doang bang. Oh, Karena buat batu loncatan selek doang. sedikit bang, iya buat batu loncatan doang. Oh, Cuman selek. paling setamat sekolah saya paling lama saya di Astra bang. Astra mana? Astra Gaya Motor Sunter itu juga saya dimasukin Oh, nama di Tanco. abang. Di Sunter, Astra Gaya Motor bang, perakitan mobil. Di belakang ya? Ya, di samping Astra Internasional tuh bang. Iya, tahu. Nah, Saya dulu jadi di situ. Saya 2000 berapa? Saya 2009 bang. Oh, saya udah keluar. Jadi saya Tapi satpam. saya bukan di Astra. Saya dimasuk, habis pikiran saya badan kecil begini, masa saya Kamu bisa badan jadi kecil dulu. Gua Satpam. badan gempal ya bang. Oh, security. kurang tinggi gitu Kalau bang. tinggi, kalau tinggi segini dia gempal bang. Habis itu cuman 3 bulan saya itu gara-gara saya tabrakan beruntun bang, copot nih tangan semua. Jadi saya nggak kerja patah. lagi. Selesai sembuh saya. Motor. Iya, tabrakan beruntun. Saya coba tes tentara bang. Oh, Tes tentara cuman saya kurang tinggi. Itu bang. tes tentara. Iya. Ambil di mana tesnya? Di Bintara bang. Ambilnya di mana? Jadi saya Tesnya ngambil mana? di salah satunya di daerah Pondok Cabe. Sini saya daftar di situ dulu, daftar pertama. Daftar cuman yang lain lolos, saya nggak lolos bang. Karena Oh, itu loh. Jadi dia pakai jam sekolah pakai itu ternyata ada cita-cita. Tadi. Tentara ya ternyata. Iya, memang, Bang. Makanya pakai loreng terus jam sekolah ya. cuman nggak dikasih bang. Dikasih. Iya. Sebenarnya dikasih karena kurang tinggi Iya. aja. Ya kan? Kalau tingginya kayak kucing sih masuk bang. Gede lagi. Kalau kuncen nggak tinggi, bogel. Gendut. Banyakan tuak bang Iya, yang tuak dia. Akhirnya Sekarang ya kesibukan sehari-hari lagi posisi seperti ini. Saya kemarin itu di Cilangkap, jadi saya daur ulang bang seperti gelas ini bang. oh, Saya nggak giling, cuman ya di sana apa bagaimana aja saya mundur aja bang. Biarin yang lain berjalan aja bang. maksudnya bagaimana? Jadi saya mundur dalam arti biarin aja orang lain aja lah yang Oh, ada ngembangin. Iya bang. gesekan dikit lah ya. Iya. Karena sekarang masih mencari. Jadi sekarang ibarat posisi sekarang sih paling kalau ada apa yang bisa saya bantu, misalkan dari bapak ini saya backup terus pak. Saya sama Bang Lupai, Gondrong. Oh, Bang Lupai sama Bang Nikolaus. oke, Ya, oke. saya siap apapun yang bisa nih saya siap. Oke, siap. Nah, kalau dari lu nong, lulus sekolah, Gua Kuliah? lulus, enggak langsung kuliah gua bang. Enggak. Gua lulus St. Joseph itu, dapat kabar dari sekolah ada lowongan di pabrik farmasi di daerah Kapuk Kamal. dites di sekolahan. Enggak, Itu sekolah. gue dari angkatan gue, kalau dari gue ngiri loh. Nah, Sama angkatan dari 2001 ke atas. ah, dikasih jalur gitu ya. Iya. Kalau gue lulus, udah sebudeting lu mau kemana kayak kagak. Kita agak St. Joseph waktu itu agak bagusnya pas angkatan kita. Jadi pas alumni lulus tuh setiap ada loker tuh dikabarin alumni. Nah, Disalurin lah. salurin. Dan memang permintaan dari perusahaan ya langsung ke St. Joseph. Mungkin dulu angkatan gue ada kali ya. Mungkin. Mungkin. Ya udah, jangan gitu maksudnya. Mungkin. Mungkin. Mungkin Pak ya. Tapi saya nggak tahu nih. Tingkat bangor masih beda. Nah, terus akhirnya Dapat info dari sekolah, akhirnya gue sama angkatan gue tuh ada sekitar 5 orang lah tes. tes di Mega Esa Farma, di pabrik farmasi di Kapuk Kamal Oh. di Jakarta, maksudnya Jakarta Kamal, Barat ya. Masuk Barat. Pluit ya? Kapuk Kamal Cengkareng dekatnya. Oh, Cengkareng. Ya. Tes masuk semua. Karena direkturnya Nggak St. Joseph lagi? bukan St. Joseph, dia Vincent. salah satu donor di Vincent. Iya. Masuk semua tuh ada Sama itu 5-6 kayak orang. angkatan gue juga ada. Dia jaga rumah. Itu bos salah satu hotel terkenal lah. Tapi dia donatur tetap Vincentius. Betul. Tapi dia tes 10 orang. Dia sendiri yang nggak dites karena nggak dijasa. Iya. Kita pun ngerasain sih sebetulnya. Formalitas sebenarnya tesnya kita rasain. Pas tahu dari St. Joseph, udah tanya jawab biasa doang, besoknya udah kerja Senin depan. Formalitas banget sebenarnya. Iya. Ya udah kerja jadi operator mesin obat. Jadi saya pertama kali kerja itu jadi bikin obat-obat paracetamol, vitamin C itu kita tahu semua tuh. Sekitar bertahan 6 bulan lah. Kok dong? Nggak lama waktu itu. Karena saya berpikir gini bang, waktu itu di pabrik waktu itu ada salah satu senior kuliah, ngobrol-ngobrol lah. Saya nanya senior yang udah 13 tahun, yang 10 tahun kerja, beda gaji cuma 200.000. Saya mikir tuh, ini kita mau gimana, kapan begini terus nih.
gaji waktu masih 700.000. Bapuk gua 3 Yang senior yang 13 tahun 10 tahun beda aja, dia 900 saya 700. Kita belum berkeluarga nih. Kita belum berkeluarga aja itu pas-pasan itu. Ya buat ongkos pulang beli nyicil motor. Waduh, nggak ada apa-apa, nggak sempet nabung. Buat malam mingguan. Iya. Aduh. Minum dulu bang. Minum dulu bang. Kalau teman-teman menong buat jajan pas-pasan banget. Saya berpikir tuh, ini kayaknya nggak bisa nih hidup begini nih. Harus kuliah. Ya udah, akhirnya pagi kerja di pabrik, malam kuliah. Malam kuliah. Akhirnya kuliah di waktu pertama kali itu di Pamulang, di Pamulang. Pertama kali di situ. Ya, walaupun lulusnya nggak di situ akhirnya. Temen gawean gua sekarang. Ya, pertama kali kuliah di situ. Karena waktu mindset kita nyari kampus yang paling murah aja udah. Dan kuliahnya bisa nyantai. Sampai lulus? Nggak lulus itu. DO berapa semester? Sampai 7 semester. Keluar sendiri apa? Enggak, ada kisahnya juga tuh. DO akhirnya? Di DO juga enggak. Karena dulu di kampus sempat jadi ikut pergerakan aktivis lah. Ya kritis kampus, bentrok sama kampus, akhirnya milih di DO enggak, tapi disuruh mundurin diri. Ya mundur lah. Ya, akhirnya milih malam kuliah, pagi kerja, tapi berjalan waktu badan nggak kuat. Capek. Saya harus pilih nih. Sama gue juga nggak kuat. Saya harus milih apakah pendidikan atau kerja ya, tapi dalam jangka panjang nggak jadi apa-apa. Ya, saya mikir kalau saya nggak kerja, bayar kuliah dari mana? Orang tua juga pas-pasan kan, nggak mampu. Saya nyari celah, gimana caranya kuliah tapi dapat beasiswa. Nah di kampus-kampus semua kampus sebetulnya ada program beasiswa buat pengurus senat, pengurus BEM. Kampus mana tuh? Semua kampus sebenarnya sama begitu, termasuk di kampus yang saya tempat kuliah begitu sama. Saya lihat ada peluang nggak jadi pengurus BEM nih, ikutlah diklat organisasi. Ikut diklat. Nah, ikut organisasi apa gitu? Waktu itu organisasi BEM Fakultas Hukum. Lulus diklat, tiba-tiba terpilih jadi wakil ketua BEM Fakultas Hukum di Pamulang waktu itu. Masih di Pamulang. Dapatlah beasiswa tiap semester sekali dapat, semester depan nggak dapat. Tapi karena jadi pengurus BEM mahasiswa waktu itu kan kita sudah bentuk banyak kegiatan kan. Sering jadi narasumber di pemerintah Kota Tangerang Selatan waktu itu, dapat honor. Kita ngisi narasumber dapat honor 1.200.000 buat bayar kuliah. Ya sampai akhirnya ikut pergerakan aktif di LBH, kampus bikin bangunan yang tidak bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat, saya advokasi. Apa? LBH waktu itu LBH Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Se-Indonesia. Lalu waktu itu Dewan Pembina Junifer Girsang. Saya sempat jadi sekretaris jenderalnya, sekjennya. Sekjennya. Dari situ udah jaringan, dapat beasiswa, jadi dikuliahin lah sama senior itu. Ya, karena dia nggak punya potensi, udah dikuliahin sampai semester 7. Udah mau pengajuan sidang skripsi segala macem, saya gugat kampus Pamulang itu ke PN. Karena waktu itu kan mindsetnya begini bang, kuliah tuh. Waktu karena sudah aktif di jaringan mahasiswa, kuliah itu nggak sekedar ngejar jasa, tapi bisa mengoptimalkan pengabdian ke masyarakat. Karena di kampus itu kan ada ideologi dari dalam perguruan tinggi kan. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Jadi output dari mahasiswa bergerak itu adalah pengabdian masyarakat. Kalau cuman masih pendidikan, kuliah tok dapat IPK tinggi, kita belum jadi mahasiswa tuh. Karena doktrin waktu saya dapat itu, titel maha ini mahal harganya, tanggung jawab moralnya gede. Karena di dunia ini atau di Indonesia lah, yang punya titel maha itu pertama Tuhan, Maha Kuasa. Karena ada mahanya. Maha Kuasa. Kedua, mahasiswa bang. Saya aktif di gerakan lah, ikut sama ICW, Indonesia Swot, di LBH. Ya mindset saya, pendidikan sudah dapat di kampus, penelitian kita dapat dari riset di kampus, terakhir dari hasil pendidikan dan penelitian itu harus pengabdian. Akhirnya melakukan banyak pengabdian lah, advokasi warga. Sebelum lo resen di Pamulang? Masih situ. Sampai ujungnya kampus melakukan kegiatan pembangunan, tapi menyalahi aturan perizinan dan juga merugikan masyarakat saat itu. Jadi bikin gedung 10 lantai, lalu ada rumah-rumah. Sekarang masih ada. Masih eksis. Kan? Ya, saya waktu itu salah satu BEM Fakultas Hukum yang waktu ngebangun tuh, saya dulu akreditasi masih C. Saya ikut ngebangun Fakultas Hukum sudah B sekarang. Sudah B+. Karena waktu itu sejak saya jabat senat tuh semua narasumber nasional saya undang. Oce Kaligis, Denny Indrayana, si Prof. Jimli Asidiki, tokoh-tokoh hukum nasional saya undang dan mereka mau. Ya? Nah itu hasil kerja saya. Dapat channelnya. Karena bergabung di Permahi itu. Ketemu dengan senior minta tolong dibantu. Itulah gunanya jaringan. Jadi mindset saya kuliah saat itu ya
nggak semata-mata ngejar lulus atau ngejar ijazah. Fokusnya waktu itu berproses aja, pokoknya matang selama mahasiswa, berproses matang aja dan bangun jaringan sama pengabdian masyarakat. Sampai akhirnya saya gugat kampus, ya akhirnya kampus nggak terima karena kamu sudah kita gedein, sudah gede malah merekam kita. Jawaban saya simpel waktu itu. Jadi begini Pak Rektor, Pak Ketua Yayasan, Pak dosen, saya ini diajarkan di kampus itu dari bawah perguruan tinggi. Saya dapat pendidikan di kampus ini, dari hasil pendidikannya saya riset dalam bentuk penelitian. Terakhir outputnya, goalnya saya sebagai mahasiswa berhasil harus mengabdi masyarakat. Ketika hari ini masyarakat minta bantuan saya, sekalipun saya hajar adalah tuan rumah sendiri, orang tua sendiri, saya harus menekankan dari dalam perguruan tinggi ini. Akhirnya saya gugat lah kampus itu, gugat ke PN Tangerang class action, masuk. Sampai akhirnya warga semuanya masuk angin. Yang ngasih kuasa ke saya itu ada sekitar 80 kakak. Tapi dapat suara dong. Ya investasi sosial jangka panjang gitu lah. Sampai akhirnya ada posisi warga dari belakang tuh dikasih uang lah sama pihak yayasan, cabut option out lah, cabut kuasa semua. Sisa satu wartawan. Akhirnya kita gagal di formil di pengadilan, gugur. Setelah itu semua dosen pembimbing saya yang mau skripsi saya itu diancam. Siapapun yang meluluskan saya di DO dikeluarkan dari kampus. Nah saya posisi nggak terima saat itu. Dengan jaringan yang saya punya, saya gugat lah kampus itu ke Kemendikbud, ke Ban PT Dirjen Dikti. Sanksinya saat itu kalau saya lanjutkan gugatan itu, maka kampus itu akan mengalami sanksi sampai dengan pencabutan akreditasi. Akhirnya adik-adik di kelas ini panjang itu bertarungnya sampai 2 tahun. Terus ya adik-adik junior pada ngomong ke saya, minta tolonglah bang, kalau abang lanjutin kita semua nih jasa jadi nggak kepake. Nah saya akhirnya luluhnya di situ. Luluhnya sama adik-adik kelas. Memang kalau lu matiin itu kampus, ya satu sisi kepentingan ego saya personal. Kalau ya karena lu tadi ditekan ya kan. Tapi sisi lain saya melihat nih kepentingan adik-adik kelas masih pada pengen jadi sarjana, masih pengen kuliah dan kampus namanya harum baik. Udah akhirnya saya memilih saya mundurkan diri. Saya mundurkan diri, saya pindah ke Bayangkara. Unas Bayangkara di Blok M belakang Polres Jakarta Selatan. Ya dari situlah saya udah ambil hukum juga. Hukum tetap konversi. Dulu kan masih boleh bang. Kalau kita pindah ke kampus kita konversi masih boleh. Ada yang ngelanjutin. Kalau sekarang harus ngulang. Harus ngulang dari awal. Kalau dulu masih boleh. Di situlah akhirnya saya dapat mengenyam S1 di situ. Lulus akhirnya. Ya udah baru situ baru. Setelah dapat sarjana baru ikut senior, ikut pendidikan advokat. Advokat. Waktu lu kenal ini dong. Sabar. Kenal Bang Sabar dan Hutaen. Nah, itu. Sekarang kita teman sejawat, Bang. Oh, gitu. Bang kemarin dia sini tuh. Bang Sabar. Dia cerita sama gua gitu. Besok sini nih. Wah, gua kenal tuh sama yang namanya itu tuh kata dia. Dia kenal gitu. Beno. Iya. Saya di lapangan panggil Beno. Memang. Di Sinjosep panggil nongol di lapangan teman-teman lawyer segala macam jaringan teman-teman jaringan. Tapi gua awalnya gua sebut besok ada tuh si itu nong gini-gini. Itu gua kenal itu dia sama dia tuh kata dia. Lu kenal di mana? Di advokatnya. Dulu pertama kali ketemu di Keramat sama. Dia masih cuti di kuliah di UKI. Iya, saya udah magang. Dia kuliah di UKI. Saya udah magang advokat. Dia nanya, "Bro, ajak gua dong magang advokat." Lah, abang gimana? Gua kuliah gua masih cuti di UKI. Ya udah ya ngobrol begitu doang, udah nggak ketemu lagi di Hotel Asasia di Keramat lagi acara partai waktu itu. Iya. Partai apa? Di Perjuangan. Kebetulan saya sekarang salah satu pengurus di DPP. Bos. Di PP apa nih? DPP PD Perjuangan. Di mana? Di Ponorogo. Tahun 2000 periode lalu saya di Badan Bantuan Hukum. Ada yang jaga tuh. Siapa? Security di Prambos ya? Hah? Ini Prambosnya di Ponorogo. Di Ponorogo sambung P3. Iya. Boy Monyong. Angkat. Dia Satgas ya? Satgas ya. Oke, Satgas dia. Satgasnya. Lu kalau lu misalkan kendaraan lu masuk parkir, omelin aja tuh. Gua kayaknya enggak nih, Bang. Gue pernah ngeliat nih senior nih orang nih. Gue bilang kayaknya kayak alumni nih. Hitam orangnya sering pakai topi, hitam, agak monyong dikit. Cakep, itu dia. Gue curiga nih kayak alumni Sinjos. Tabrak aja dia. Siapa sih namanya, Bang? Boy Monyong. Panggilnya Boy. Boy ya? Boy kan ada dua nih, jadi, Boy Sos, Boy Monyong. Iya, Boy Sos ini. Nah, Boy, tapi yang dua-duanya nama Boy ini kusut. Orangnya hitam, sering pakai topi, mulutnya agak monyong. Nah, itu lu tabrak aja tuh dia tuh. Gue sering lihat. Sering lihat ya, Peng. Jadi sejak 2014 gue di DPP, di DPD Perjuangan.
Dia masih di situ. Masih sering lihat juga gue. Cuma gue baru yakin sekarang di alumni itu. Tadi dia sekarang lagi jaga di rumah duka Uki. Oh gitu. Tuh jagain itu doang apa? Karena ada yang meninggal tuh mungkin si ibu naruh bunga, jagain bunganya. Ya, Satgas dia. Berarti bener dugaan gue. Gue juga pikir ini kayaknya alumni. Cuman gue mau tegur itu belum sempat waktu. Dia sekelas sama gue. Ntar ketemu gue tegur. Makanya pas lu bilang di PP, wah jangan-jangan, wah bener. Pas lu bilang kayak topi hitam, nah itu dia udah cakep. Besok kalau dia tuh sering jaga di kan DPP itu ada 2. Kalau ditabrak kan jatuh. Serempet. Jangan bang, jangan. Oh iya. Dia ngalir aja sih bang gua. Dia UBK dia di UBK ya. Anak hukum juga dia tuh. Iya. Angkatan dia seharusnya 99. Tahun setahun jadi angkatan gua. Oh. Ya, ntar gua tegur lah ketemu lagi. Iya. Nah, terus abis itu gua dengar lu sekarang di ini. Boleh gua sebutin nggak nih? Boleh aja nggak apa-apa. Nah, di Karnos. Karno. Nah, Karnos Film juga ya, sama Karnos Film. Karnos Film salah satu retainer klien, berarti bahasa gini. Karnos Film tuh PT-nya. Karnos Film tuh production hasil Rano Karno. Kalau Rano Karno gini ceritanya bang. Enggak, gua sempet kan ada yang nawarin tuh. Ya. Bang, si ini bang, dia jadi pembicara sini. Gua sebutin boleh kan nih? Boleh. Bung Rano Karno. Wah, yang bener lo ya. Akhirnya gua ini sama dia add lah. Gua cari-cari, wah gua lihat foto-fotonya, wah iya ternyata benar ya kan. Makanya gua undang dia nih, makanya waktu itu. Nah terus gimana tuh? Ya awalnya begini. Nah awalnya dia lo kenal dia gimana? Gua kan posisi ini di DPP PD Perjuangan, gua di bidang bantuan hukum, di bidang hukumnya lah. Jadi tugas gua nih seluruh sengketa pilkada se-Indonesia yang calonnya dari PD Perjuangan pasti lawyernya salah satunya gue. Kita punya tim. Kebetulan gue dapat jatah waktu itu di Banten. Rano Karno satu gubernur Banten. Nah, bareng si siapa? Yang dulu Atut gubernur ketangkap KPK. Rano Karno naik jadi gubernur. Pada saat Rano Karno naik jadi gubernur, dia kan nggak punya tim kan, sendirian. Nah, gue dari DPP didelegasikan untuk BKO, bagian backup di bidang hukum. Jadi lah gue sebagai legal. Akhirnya lu disuruh pegang. Gue pegang Rano Karno. Tapi masih delegasi partai saat itu, belum profesional. Ya udah gue jalan urusan partai, mengenalkan diri, jalan lah. Sembari berjalan waktu masuk kampanye segala macam. Ternyata Rano Karno secara personal seneng lah sama pribadi gue. Ditunjuklah gue sebagai ketua tim hukum dari Rano Karno itu saat itu. Walaupun posisinya masih sangat junior. Dia kalau nggak salah dulu dia SD-nya di Tarki apa di mana? Dia di ini bang, dia sempat di, aduh gue lupa. Kanisius. Dia alumni Kanisius SMP bang. Iya. Sekelas sama Heru Tanjung. Iya. Ya, satu bangku. Nah, terus ditunjuk jadi ketua tim hukum, saat itu megang semua urusan hukum dia gue pegang. Termasuk perusahaannya Karnos Film itu. Gue salah satu dia Karnos Film itu retainer itu klien tetap. Bentuknya perusahaan, jadi Karnos Film itu klien tetapnya gue. Ya gue disuruh pegang Karnos Filmnya, termasuk ngurusin urusan keluarganya segala macam. Gue jadi lawyernya lah. Bapak tua, kita dengerin aja dulu ya. Kita dengerin aja. Kita minum aja dah. Terus selesai dia jabat gubernur, dia diperintah sama DPP maju di Pileg pemilihan legislatif untuk DPR RI, dapilnya Banten 3 Tangerang Raya. Di situ gue sekarang ditunjuk menjadi ketua tim Rano Karno. Ketua tim Rano keseluruhan. Dia mau naik buat DPR saat itu. Ketua tim yang lama bukan resign sih, lebih pada udahlah bang diganti orang. Akhirnya gue lah ditunjuk jadi ketua tim Rano Karno. Ya, gue jalanin, gue bikin simpul, gue bikin tim kampanye Tangerang Raya, Tangsel, Kota Tangerang sama Kabupaten. Akhirnya sampai dengan hari H pemilihan terpilih Rano Karno menjadi DPR RI dengan suara terbanyak se-Banten. Suaranya 274.000 dan senasional dia peringkat 5, suara terbesar. Masuk waktu itu. Ya akhirnya kerjaan gue diakui lah sama partai dan sama Rano Karno. Setelah dia menang, gue udah bilang bang, tugas gue selesai, gue mundur. Gitu. Rano Karno nggak ngasih. Gue nggak mau, dia manggil gue Beno kan. Ben, gue minta lu jangan cabut dari gue. Pokoknya lu nempel sama gue. Tetap jadi tim gue. Ya.
ya udah dari situ tunjuklah gue sampai ketua tim sampai sekarang. Makanya Ketua selain tim? sekarang sampai ketua tim sampai sekarang masih. Jadi tugas gue semua kerjaan dia di Senayan, di dapil daerah pemilihan, ya seluruh lah. Oh, dapurnya dia lu yang ngurus. Dapurnya lu. dia sekarang dikasih kepercayaan ke gue. Jadi ya gue akhirnya jadi juga sekarang juga jadi tenaga ahli di Komisi 10 karena dia kan ranah sekarang di Komisi 10. Jadi gue sekarang, Komisi 10 sekarang. ya gue salah satu sekarang juga selain lawyer juga tenaga ahli di Komisi 10. Waktu lu dapat tempat di situ Dapat tempat lah, dapat posisi lah di DPR. di DPR. Waktu Jadi- itu gua nggak ketemu sama dia. Gua belum kenal sih. Gua pernah 2 kali gua ke situ. Ya. Di DPR ruangan gue di lantai 7 bang, Gua ke lantai 2. ada 2, Iya. Gua di lantai 2. lantai 7. Naik sebelah kiri udah itu. Iya, 703 di situ lah ruangan apa sama ruangan gue di situ. Di apa tuh? Nusantara 1. Oh, gua Nusantara 2. Ya. Nah, ini bang, kalau gue mau korelasikan dengan Sin Joseph, kenapa dalam posisi gue bisa, gue segini bang, gue sering cerita sama teman-teman, kita dulu siapa sih gembel segala macem, ya orang susah. Ya, itu dulu. Ya. Sebenarnya begini, kenapa gue sama almarhum Sin Joseph ini, hal yang satu gue nggak bisa lupakan, artinya gini, kalau berbicara almarhum Sin Joseph boleh dibilang gue agak maniak lah. Maniak dalam artian yang positif ya. Artinya mau sampai kemanapun, gue tetap balingin sama rahim almarhum gue. Semua ini gue dapetin kalau boleh gue berangkat dari fondasi awal gue dapetin Sin Joseph. Mungkin orang-orang taunya Sin Joseph itu tawuran, berandalan, orang-orang Itu. sinting, mabok Nah, segala macem. Itulah yang gua mau angkat. Ya. Sebenarnya gini, yang gua angkat gini dari kita buat ini. Bolehlah kita selama 3 tahun itu. Ya. Amburadul lah bang. Jadi gue mulai merasakan, pertama gini, gue puas bandel di Sin Joseph. Puas bandel gue sama berantem gue ngerasain, mabok gue ngerasain. Ya semua yang hal negatif gue dapetin di Sin Joseph. Ya dari masalah kita digebukin sampai gebukin orang sampai kita matiin orang pernah lah di Sin Joseph ya. Betul bang. Semua udah kita rasain lah. Anak Purnama tuh pernah kita Kita gebukin. batin bang. Pernah bang. Jadi buat gue Itu lu nggak cerita tadi? Ya udah nggak usah jangan. Ya. Ya, itu mah jangan. udah selesai deh bang. Jadi buat gua Sin Joseph ini berjasa betul dalam karir gua bang. Investasi yang paling besar Sin Joseph buat gua satu kata bang, mental. Itu investasi almater Sin Joseph ini buat gue tuh mental. Karena gue ngerasain betul, zaman gue masih SMP sebelum gue masuk Sin Joseph, gue tuh orangnya pemalu, orangnya minderan. Gue ngeliat orang punya harta di gue kasta. Ini otak gue aja sebenarnya, mindset gue. Kita mau orang susah lah. Gue mau bergaul sama orang-orang zaman gue masih di Pondok Labu tinggal sama orang-orang komplek itu gue minder bang. Karena gue tahu gue orang susah. Ternyata mindset itu selama itu salah. Gue masuk Sin Joseph walaupun gue masih orang susah dan gue berandalan dan tukang ribut segala macam, tapi mental gue kebangun di situ. Makanya gue bersyukur betul sama abang-abang kelas yang selain ngajarin hal negatif tawuran, tapi satu sisi Mental kita kebentuk. Ya? gue diajarkan untuk percaya diri bang. Jadi tawuran itu sisi negatif itu nggak boleh ditiru lah. Tapi sisi positif ya, kita dibangun betul bagaimana jadi orang, lu jadi diri lu sendiri. Iya, betul. Kita berani pacaran sama anak taki, anak-anak orang kaya. Percaya mental bang. Bentar bang. Nah, itulah pokoknya. Gua Jalur, tapi lu bilang apa? Jalur bercinta. jalur cinta. Bang. Setelah gue lulus dari Joseph, gue masuk kuliah. Teman-teman gue baru belajar mabuk di situ. Teman-teman gue belum belajar ribut di situ. Gue udah nggak fokus itu bang. Iya. Gue zaman gue kuliah fokus gue organisasi. Iya. Gue berjejaring dengan orang-orang yang menurut gue bisa ngangkat derajat gue. Iya, betul. Gue yang pada minum, ada ribut, harus selesai bro. Mau bilang ada culun lo. Di kampus itu kan ada ribut antar organisasi, tawuran ribut juga bang, sama. Tawuran gebuk-gebuk ya, zaman kita gue selesai. Iya. Gua tahu. Dunia ini gue zaman gue di Israel, gue dapat ada anak budut juga waktu itu di kampus itu. Lu tau lah, zaman kita STM udah selesai. Gue minuman kayak gini, walaupun gue sama-sama masih minum itu buat gue tuh bagian dari tradisi aja, bukan untuk gaya-gayaan, bukan mau sosok gagah-gagahan, enggak. Sin Joseph itu memberikan satu warisan yang menurut gue sampai sekarang masih sangat berarti, yaitu mental. Mental itu kebawa sampai sama gue sampai sekarang. Ketika gue ketemu sama orang-orang besar bang, ketika gue masuk partai, gue ketemu orang kayak Jokowi, Ahok, gue ketemu menteri-menteri. 2014 gue salah satu kuasa hukum Jokowi bang di Pilpres. Pas dia mau naik. Waktu dia maju presiden pertama kali, gue salah satu kuasa hukumnya. Wah, Gue masuk, gue salah satu kuasa hukum presiden saat itu yang ngebawa tuh Trimedia Panjaitan. Gue monyong tim luarnya dia. Iya, dia benar. bagian pengamanan dia. Enggak, bagian yang di luar. Oh iya. Kok RT. Ya, gue salah satu tim hukum Jokowi 2014. Oh. Nah itu kalau ketemu dia, Hmm. ya
Siap. Serempet. Jangan. Aduh. Jadi pesan yang mau kalau gue bangun quote-nya ya, mental yang terbangun saat gue di St. Joseph, bener-bener gue dapatkan di St. Joseph ya, saat itu mental kebangun, gue menjadi orang yang sangat percaya diri, sehingga gue ketemu orang kayak Rano Karno kan tokoh besar, aktor. Itu Pap, gue potong, gue sempat kaget waktu itu. Pas lo posting itu kan tuh, awalnya kan gue nggak percaya ya kan, ada yang ngomong lah ke gue, bang, undang Ibnu Nong, gue angkatan sini. Gue bilang, siapa? Oh dia gini. Maksud gue pengen bener kan nih kan, gue lihat. Oke lah. Jadi sebelum ke Rano Karno pun bang, klien gue tuh gubernur, bupati, wali kota. Itu maksud gue yang main. Jadi banyak gubernur di Indonesia ini yang gue sebagai lawyernya, bener-bener gue yang leading perkaranya. Gue yang ngedrap. Kita bagi tim kan, rata-rata satu perkara tuh 2 orang sampai 3 orang. Lalu dapat siapa? Sebelahan ya kan kayak di daerah Kepri itu Suryo Respatino, orang panggil Romo itu satu klien gua. Oh, yang dapat lu. Mantan wakil gubernur Kepulauan Riau. Lu yang pegang. Bupati Muna, Rusman gue yang pegang. Lalu Palembang, Bali, banyak lah satu bang, beberapa daerah yang gue pegang dan ada yang menang, ada yang kalah juga. Ya biasalah. Ya. Tapi ketika gue bertemu sama mereka, gue juga berpikir, gue mau evaluasi diri gue, kok gue bisa ya berkomunikasi dengan mereka dan mereka yakin sama gue. Padahal dari segi umur gue masih muda, tapi keahlian gue bisa gue presentasikan sehingga mereka yakin gue pegang perkara dia. Ini kan urusan bupati, wali kota, gubernur bukan orang sembarangan. Itulah STM. Nah, itulah kenceng. Ketika gue flashback, ini semua gue dapetin St. Joseph. Mental ini gue dapat dari St. Joseph. Dalam profesi gue berhadapan sama orang-orang, berhadapan sama ormas, berhadapan sama mafia, todongin beceng, golok segala macem, gue nggak mundur. Sempet lo ya. Ya artinya St. Joseph gue belajar betul mana orang-orang bener mau bacok kita, mana orang mau nembak kita, mana yang cuma ngancem. Iya. Ilmu mental itu gue dapat semua di St. Joseph. Gue makanya beruntungnya gue kenapa gue masuk St. Joseph sampai dengan hari ini. Mental gue kebangun untuk berhadapan sama orang, baik berhadapan dari segi sebagai lawan maupun sebagai klien, partner, segala macam gue hadapin semua di Joseph. Keenjoyan gue bisa berkomunikasi dengan orang, bisa presentasi, bisa melawan dengan argumentasi. Karena kan begini bang, di lapangan sepinternya otak kita nih sudah mendesain kerangkaian kata yang sudah kita benamkan dalam otak. Kalau kita nggak punya mental, berantakan semua. Itu gue dapetin betul dari Joseph. Ya seperti yang lu bilang tadi berdua ya kan, awalnya kan lu memang nggak tahu. Betul. Maksudnya ya lugu lah, apalagi lu baru datang dari daerah ya kan. Nah, lu sendiri masih hijau lu bilang tadi kan. Ya, betul. Masih pada hijau ya, akhirnya berjalannya waktu mental kalian betul terbentuk sendirinya ya kan. Betul, Bang. Nah, itu untuk kedepannya juga sebenarnya sih memang. Jadi mental negatif St. Joseph itu yang awalnya kita pakai buat tawuran dan berhadapan sama orang, gua konversi mental ini menjadi kepercayaan diri gua bang. Jadi pede kita. Jadi pede. Jadi ya ketika kita pede, inspirasi yang awalnya mentok karena kita pede muncul semua. Karena kepedean dan mental itu. Jadi kalau seandainya gue mungkin sekolah di SMA, mungkin karir gue mungkin nggak bisa sampai sejauh ini. Walaupun gue sih beranggapan gue masih benar-benar membangun pondasi dalam karir. Baru memulai lah. Karena umur gue masih 30-an. Buat gue ini masih merintis. Udah menikah, gue anak 2 sekarang. Bapak tua? Saya masih bujang bang. Kau kasih lah. Kan itulah bang. Bapak tua ini bukannya jomblo dong, dia selektif bang. Oh pilih-pilih. Jangan dong. Nah terus? Ya itu sampai sekarang gue konsen, bahkan boleh dibilang sekarang gue untuk profesi lawyer sudah nggak terlalu fokus karena sekarang fokus lebih banyak di politik. Politik main di? Dia kan di PD Perjuangan tadi. Gue pengurus di DPP, gabung juga jadi Rano Karno. Banyak waktu gue habis betul banyak untuk mengurus politik di Tangerang Raya Rano Karno. Jadi ya sekarang lebih bagus. Gue berpikir lawyer memang profesi yang menjanjikan. Tapi gue tipikal orang yang berpikir kita nggak boleh berada dalam zona nyaman terlalu lama. Buat gue kalau ada peluang yang lebih besar dan lebih realistis dan lebih ketangkep sama kenapa nggak maju ya? Ya, gue berpikir seperti itu. Gue masuk terjun di politik, jadi pengurus partai di DPP, megang Rano Karno sekarang. Ya udah karena gue pikir bersama Rano Karno ini gue punya impact jangka panjangnya, investasi gue bagus betul. Itu sampai sekarang masih di DPP? Sampai sekarang masih DPP dan masih megang jadi ketua tim Rano Karno. Titip salam ke Boy Monyong ya. Siap. Nah ini buat kawan-kawan yang masih sekolah ya, contoh lah abang-abang kalian ini ya, bolehlah kalian selama 3 tahun
namanya masih masa-masa muda ya kan, istilahnya nyari jati diri Jati ya diri, kan? betul. Nyari jati diri. Nah disitulah lo kebentuk mental lo, percaya Ya. diri lo gitu lo. Awal juga mereka juga istilah kata mereka tadi masih hijau ya kan, akhirnya mereka terbentuk percaya diri mereka, mental mereka terbentuk ya, akhirnya sekarang mereka seperti ini gitu loh. Percaya diri dia makin lama makin meningkat gitu loh. Betul. Ya buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih kuliah ya sekarang fokus saya dulu sama pelajaran lah ya. Betul. Nah, biar buat masa depan kalian juga. Ya. Nah, nih sekarang kalian sebagai alumni Joseph, buat lu dulu Nu. Si Joseph sendiri lu pengen kedepannya seperti apa Nu? Sebelum ke sini begini bang, Ah ya. Jadi- Oke. gue taunya pernah gue bahas sama channel ini. Hmm. Channel Sin Joseph ini sebenarnya boleh dibilang ini banyak mimpi para alumni membuat sistem komunikasi untuk berkumpul kembali dengan forum kayak begini. Dulu dengan teman-teman alumni lain sempat kita mau bikin, tapi beberapa kali mau bikin forum alumni dengan Ido, dengan Tunggul, selalu bubar. Karena gue ngeliat ya mungkin masih ada ego angkatan. Oh, dulu ngikut. Sempet. Yang keluarga besar itu yang sempat kita rapat di asrama, pernah ikut gak? Ikut gue. Oh, kita belum kenal ya. Iya, tapi yang ada Tunggul, ada Iya. Ido. Iya itu. Ya, karena gue berpikir begini bang, ini salah satu mungkin kritik otokritik Nggak buat apa-apa. kita ya. Ajar lah. Alumni Sin Bebas Joseph sih. ini, gue melihat ada fase-fase puber yang bertahap. Iya. Kadang-kadang begini bang. juga ya. Iya, Ah. jadi otokritik buat kita Ya, nggak semua. apa-apa, bagus. Di Sin Joseph nih kita memang semua kalau dibilang semua jagoan saat itu pada masanya. Jadi kalau sering ngumpul ting, kadang-kadang gue berpikir masih banyak cerita. Zaman gue begini, zaman gue ini. Ntar ada adik kelasnya, lu nggak boleh lebih hebat dari zaman gue. Padahal tujuan kumpul satu mau mengharmonisasikan. Iya. Tapi masih ada ego-ego sentris kita tiap angkatan yang sering mau menunjukkan gue lebih hebat dari angkatan lo. Sehingga forum-forum yang terhubung komunikasi atau silaturahim itu sering terjadi secara temporer, nggak permanen. Makanya pas muncul Pervinjo, muncul Bang Koko sama Bang almarhum Hendrikus, itu orang yang sangat luar biasa menurut gua. Iya. Sedikit ngebahas Bang Hendrikus, pertama kali ketemu gua sama dia di pendopo asrama, gua masih kelas 2 gitu. Dia duduk nongkrong, Dia ngajar. bukan ngajar, dia masih di KJ, Oh, masih kuliah. masih kuliah KJ. Cuman gua tahu nih orang kenapa humble betul. Nih orang gua baru ketemu dalam perspektif alumni yang datang tanpa sok jago, itu di dia. Makanya ketika gue dengar dia meninggal, gue bilang ayo kita pengen bisa ketemu, cuman kita memang akses waktu itu nggak ada. Oh, tapi kalian nyumbang lagu. Ya itu aja yang bisa kita buat. Bisa kita Sebenarnya kita mau cari di mana Bukan rumah lagu. segala macem. Artinya apa yang bisa kita bantu, cuman kepotong akses waktu kita nggak tahu. Itu buat bikin lagu kita kasih kali kelas, tolong dong sampein ke ya, teman-teman yang punya komunikasi by media sosial. Kita artinya kita ikut berduka lah. Seorang sosok alumni seperti Bang Hendrikus almarhum. Masuk. Kita Iya. masukin. Itu salah satu figur alumni, gue berapa kali ketemu dia berkali-kali. Yang gue lihat ini sosok yang mengajarkan bagaimana senior. Gue nggak tahu dia angkatan 2000 bang. Gue pikir dia angkatan setahun 2 tahun di atas gue. Karena orangnya masih kelihatan agak muda, dengan kita kan masih kayak kita tua-tua ya. tua banget. Dia operasi plastik 4 kali. Pantesan. Enggak wong. Ini orang yang alumni yang sangat humble, ngobrol sama junior juga nggak ada gaya-gaya yang sok senioritas segala macam, asik banget. Apalagi dia punya kesenian bikin gambar, ngajarin kita. Gila, gue bilang, gue mau cerita gue jadi alumni, mau jadi kayak dia nih. Dia salah satu inspirasi gue menjadi alumni Joseph yang bisa memberikan kontribusi. Bukan kontribusi hal besar bang, perilaku yang menunjukkan sebagai alumni itu jangan lagi lu ngajarin yang sosok jagoan-jagoan, tapi menunjukkan kreativitas. Gue nih gitu. Ya, Hendrikus itu. Lalu ketika channel ini muncul, gue pertama kali tahu di share sama di kelas. Nah, tanggapan lu channel ini gimana? Jadi gini Bang Koko, pertama kali gue ngeliat channel ini, gue langsung, otak gue langsung kedesain. Ini channel forum silaturahim antar alumni yang paling tepat menurut gue. Tepat dalam artian begini, cerita-cerita legend alumni semasa sekolah yang awalnya kita hanya dengar cerita mitos, legend orang yang kita nggak tahu yang mana, di sini bisa muncul semua ke gambar buat kita. Dan itu satu kebanggaan identitas buat kita sendiri. Oh ternyata Bang Kiplik tuh orangnya kayak gini. Ternyata si siapa 905 tuh yang jempol Jawir tuh begini. Bang Jawir 40 begini. Selama ini kita bercerita Jawir dong. banyak. Ya. Satu sisi
kita dapat portofolio dan biografi alumni-alumni yang buat kita saat dulu inspirasi kita buat di jalanan. Tapi sisi lain gue melihat channel ini bisa jadi corong positif buat alma mater kita sebagai alumni. Bagaimana kita menunjukkan ekstensi alumni kita yang orang-orang berpikir paling alumni Israel tuh keluar jadi kalau nggak tukang tagih utang, preman, pegang pasar, pegang terminal. Ini corong forum yang mau menunjukkan kita alumni sebenarnya banyak link termasuk informasi yang hadir di sini bisa menjadikan gaya dan informasi buat adik-adik di bawah, bisa menjadi inspirasi juga, dan termasuk harus ada output ke depan. Kita melakukan hal positif sebagai bentuk konkret kita nyata sebagai alumni. Apa yang bisa kita buat alma mater kita dan juga lebih luas buat masyarakat. Nah, forum yang Bang Koko buat sama teman-teman alumni ini, menurut gua nih forum yang paling tepat, karena di forum channel ini semua ego itu luntur. Semua ego alma mater, ego angkatan, ego personal tuh luntur jadi satu. Semua udah kita sama alumni satu bendera, kita melebur jadi satu. Iyalah. Itu yang membuat gua Bang. All for one. Betul. One for all. Nah, Nggak pernah kebayang sama kita. Dulu kita bisa berkumpul, tahu namanya Bang Koko, ini baru ketemu sekarang. saya juga bertemu nih, Bang. Tahu yang namanya Bang Kiming, tahu yang namanya ya gue di Blok M cerita banyak tentang masalah Kiptik, tahu itu di situ. Di forum ini baru gue dengar semua karena gue ikutin terus. Walaupun gue nonton jam 2, jam 3, gue ikutin terus sampai selesai. Nah, gue pribadi berpikir, ayo kita alumni sudah banyak sektor, banyak profesi, lintas generasi, lintas profesi. Yuk kita buat satu kerangka kegiatan yang nyata, yang konkret, yang positif. Sekaligus juga ini membantu secara tidak langsung mengangkat nama alma mater Saint Joseph. Iya, betul. Yang tadinya Saint Joseph terkenal dengan masalah tawuran dan jalanannya. Ayo alumni berbenah diri. Ini dosa-dosa kita, warisan-warisan kita yang negatif. Sekarang kita bayar tuntas. Kita bayar dengan hal positif dan membantu mengangkat nama Saint Joseph menjadi prestasinya yang muncul. Masalah prestasi. Sekarang udah tahu belum Saint Joseph masuk peringkat berapa? Belum dengar? Nah, yang dulu kan kita masuk peringkat 5 STM brutal lah istilah terbrutal. Nah, sekarang itu kita masuk peringkat 11 SMK sejakarta lah ya? Terbaik dengan nilai terbaik. Nah itu maksud gue pengen ngangkat itunya itu ya mudah-mudahan bisa sampai 5 ya minimal 5 lah 5 ke atas. Minimal 1 Bang kalau bisa. Jadi yang mau gue bilang Bang, ini bentuk hormat dan salut gue sama lu Bang. Untuk mengumpulkan orang itu bukan hal yang mudah Bang. Kalau bahasa analogi gue begini Bang, lu mungkin kalau lu mau berbuat baik buat diri lu sendiri itu hal yang mudah. Jadi keputusannya hanya di diri kita. Kita mau berbuat baik, keputusannya ada di lu, di gua, di Lajar. Tapi lu ngebuat orang yang tadi tidak punya opsi berbuat baik jadi melakukan hal baik. Gara-gara kayak gini Bang. Jadi buat gua berbuat baik, menghantarkan diri kita pribadi berbuat baik itu mudah. Tapi lebih susah mengantar orang ikut berbuat baik sama kita. Nah, channel ini outputnya ke situ gue lihat. Outputnya ke situ. Bagaimana dia bercerita tentang inspirasinya, tentang narasinya, tentang pesan-pesan positif itu kan bagaimana mereka yang tadinya brutal, akhirnya di sini bilang, udahlah, jangan lu lakuin lagi dosa-dosa lu itu, cukup jadi warisan dan cerita aja. Selebih ini ayo berbuat baik. Kan nggak gampang Bang, ngebawa orang untuk masuk dalam gerbong lu melakukan hal kebaikan. Makanya ketika gue dengar alumni melakukan kegiatan iuran buat guru kita yang sudah pensiun, yang butuh saluran donasi buat kita, itu bukan hal gampang. Ya berbicara sudah alumni kan kita pikirin diri pribadi, dapur masing-masingnya udah individualisme, udah masing-masing. Tapi ketika lu berhasil mengumpulkan dari forum, walaupun forumnya virtual, tapi bisa mengajak komunikasi secara aktif dan baik, mengajak orang merangsang untuk melakukan kegiatan kebaikan, itu hal yang sulit Bang. Gue pribadi mengalami itu sangat luar biasa sulit. Nggak gampang mengajak orang untuk berhimpun dan melakukan kegiatan baik, susah. Betul. Tapi kalau kita mau membuat kekacauan paling gampang. Wah, paling gampang banget itu. Modal lain disari kayak. Dan itu pertarungan moral dan pertarungan energi yang luar biasa buat gua. Bagaimana sekelas orang kayak Bang Koko yang kita tahu cerita kayak apa, Bang Zawir 40 yang tahu berandalnya kayak apa, tiba-tiba dalam grup menjadi seorang penengah dan menjadi seorang mediator. Udahlah teman-teman jangan begitu. Itu kan menekan emosional dan ego yang sangat luar biasa. Bukan hal mudah dalam dunia praktek tuh Bang. Ya lu tiap minggu atau tiap hari mengumpulkan teman-teman, datang, waktu lu kebuang, energi lu kebuang, lu juga karena butuh modal juga untuk hal ini. Itu kan bukan energi yang gampang untuk sampai ke sini Bang. Makanya buat gua nih channel ini outputnya sekalipun bentuknya masih diskusi virtual, podcast kayak gini, tapi manfaat buat rangsangan buat yang lain. Terima kasih. Luar biasa Bang. Kita jujur malu juga
Enggak lah, nggak usah malu lah. Enggak, malunya dalam arti begini bang, kita yang masih muda-muda ini nggak punya energi kemampuan sampai kayak gini. Abang justru yang tua-tua yang lulusnya sudah 10 tahun lebih masih punya konsen membangun amal mater untuk mencuci nama baik yang tadinya sudah rusak, itu hal yang buat kita nggak gampang, gitu bang. Itu sih saya kagetnya begini ya, Bapak tiba-tiba ada yang nge-share, nge-share itu yang tadi gue bilang itu dia kita ini sekolah kita masuk SMK nilai terbaik. Betul. Tapi masih 11. Betul. Gue juga kaget boy, keren juga ya kan. Ternyata gue telusuri, itu gue sempet gue obrak-abrik gitu, obrak-abrik sampai guru-guru pun Facebooknya gue obrak-abrik, siapapun gue obrak-abrik lah. Ternyata mereka itu sempet dapet piala juara terbaik di juara apa ya, lupa gue, apa tuh lomba praktek elektronik bang. Praktek kalau yang robotik itulah seperti itulah, itu juara 1 dan 2 loh. Dia ngangkat piala, gue bilang wah anjir, makanya kan bangga kita sebagai alumni lah. Nah akhirnya gue cari tuh 2 orang ini nih, ternyata mereka sibuk skripsi, belum bisa gitu. Maksudnya gue pengen gue tarik itu, maksudnya gini loh, lu boleh brutal 3 tahun. Betul. Nah di brutal itu lu pasti kan lu selamanya lu brutal. Betul. Ya kan? Pasti lu ada sisi baiknya. Betul. Nah itu yang pengen kami angkat gitu. Setuju bang, setuju. Ya makanya kenapa saya salut dengan forum channel ini. Ya kita hampir melihat lah, hampir setiap pertemuan alumni nggak bisa kita mengeksplor hal yang selain di channel ini. Ya kalau kita sudah ngumpul kan, ya ceritanya kalau udah ngumpul udah ceritanya bukan hal positif, tapi mengulang kegiatan negatif. Selalu. Sehingga remainnya akhirnya outputnya positif juga. Makanya buat kita di teman-teman 2007, wah makanya pas bang kontak, gua cepet-cepetin waktu deh. Walaupun hari ini sebenarnya ada kegiatan, udah gua kosongin. Makanya kita bang dia orang sibuk. Nah, udah bodo amat, gue bilang kan. Akhirnya gue udah bodo amat ya kan. Gue coba, akhirnya respon baik, ya kan. Ternyata lu bawa pasukan ya kan. Wah, udah sekalian ada ya kan. Sekalian ada lu naik, gue bilang. Ini bapak tua yang naik. Nah, ini jadi itu tadi pesan-pesan buat sekolahan St. Joseph ya, dari kami alumni St. Joseph lebih ditingkatkan lagi. Jadi ya image yang dulu begituan sekarang sudah terbalik lah. Jadi masuk peringkat terbaik sekarang kan. Walaupun 11. Biasa. Ya mudah-mudahan sampai terusnya naik terus sampai peringkat seperti Bapak Tua bilang peringkat 1. Kita bisa ke 1. Nah. Mudah-mudahan forum alumni melalui St. Joseph Channel Official ini bisa memberikan sumbangsi juga nyata buat naik dari 11 jadi 5, jadi 3, jadi 1. Forum-forum alumni dari St. Joseph Channel ini kita bisa berbakti secara konkret lah. Ya, itu buat teman-teman yang masih sekolah St. Joseph ya, kalian fokus aja belajar untuk masa depan kalian juga. Ini hanya cerita mereka yang dulu itu, karena mereka memang niatnya sekolah. Mereka niatnya sekolah karena jalur di jalan itu mengganggu ya, istilah katanya daripada kita bonyok mendingan kita membela diri ya kan. Nah sekarang lo buat pelajar, buat Bapak Tua nih, buat pelajar St. Joseph sendiri yang masih sekolah sekarang, pengennya gimana sekarang untuk kedepannya? Kalau buat adik-adik kita yang sekarang masih sekolah sih, kalau kedepannya sih ya banyak belajar aja, biar pintar ya, jangan sampai ngecewain orang tua. Betul. Orang tua sendiri lah gitu. Sedih Bang. Juga ya. Jadi kalau misalkan kalau udah tamat sekolah kan mereka terserah mau pilih mau kuliah atau memang, cuman kalau dari St. Joseph ini sebenarnya itu yang penting kita selama 3 tahun itu udah punya pegangan. Betul sekali Bang. Jadi salah satunya tuh untuk buat adik-adik nih kan di sana kan salah satunya yang paling utama kan prakteknya tuh Bang. Itu praktek yang membuat kita kalau udah tamat dari situ ya mau kerja apa aja bisa. Mau jadi apa aja pasti bisa tuh. Itu di sini sampai. Jadi pesan saya cuma itu aja Bang. Untuk lu gue pertama mau ngucapkan terima kasih sama alma mater St. Joseph, karena bekal dan warisan dari St. Joseph gue punya keberanian mental yang cukup bisa gue kendalikan dan bisa gue eksplorasi, sehingga gue bisa menghadapi pada posisi berproses dalam karir, dalam kerjaan, dalam berkeluarga, dalam bergaul. Warisan dan
bekal mental itu sekarang bermanfaat betul. Kalau nggak lewat Saint Joseph, mungkin gue nggak punya sampai posisi karir yang buat gue cukup mengangkat derajat gue dan keluarga, bahkan teman-teman gue. Dan sisi lain, jangan dengar cerita-cerita abang-abang alumni Iyalah, ini nggak menjadi inspirasi. Nggak usah ngikut yang negatifnya lah. Ya Jadi kan? dipotong historisnya, tapi diambil bagaimana pemakiran ke depannya. Betul. Itu yang harus teman-teman adik-adik sekarang di Joseph harus potong inspirasi negatif yang zaman dulu, tapi ambil semangat dan optimis bagaimana orang-orang Saint Joseph yang kami dulu ekonomi lemah, kami mau berangkat, mau sukses dengan bekal yang kami dapatkan dari Saint Joseph. Dan terakhir saya mau bilang gini Bang, Ya. Bang Koko dan teman-teman alumni sudah memulai dengan suatu hal yang luar biasa buat saya. Tinggal bagaimana kita menyatukan persepsi, menyatukan tujuan, kita mulai dengan niat yang baik. Karena niat yang baik, saya yakin akan membawa kita pada perilaku yang baik, Bang. Perilaku yang baik akan membentuk kita pada suatu pribadi yang baik. Kalau sudah menjadi pribadi yang baik, kita pasti akan terbiasa menjadi manusia yang baik. Nah, kalau sudah menjadi manusia yang baik, pasti kita memberikan manfaat yang masif dan banyak buat masyarakat sekitar. Berhasil kita sebagai manusia dan hidup saat ini kalau kita punya manfaat. Tapi kalau kita nggak bermanfaat, sehebat apapun kita, masih perlu tinjau ulang Ya. kita hidup di dunia itu, Bang. Betul. Itu ya. Terima kasih, Bang. Nah itu pesan-pesan dari teman-teman kita nih alumni 2007 Ibnu Nong, bisa dipanggil apa? Nong aja. Nong, Kalau sekarang orang Beno namanya. Beno, sama Bapak Tua, Bapak Tua ya? Iya, belajar. Bapak Tua, itu pesan-pesan positif buat teman-teman yang masih sekolah, yang masih berkarya lah untuk belajar, untuk motivasi ke depannya, supaya kalian ke depannya lebih lebih meningkat lagi lah dari kita-kita. Istilahnya membawa nama baik alma mater kalian STM Saint Joseph. Oke, sekian dari gua, Koko, Beno. Belajar. Legar, Bapak Tua. Salam 134. Salam 134. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini pemimpin-pemimpin bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Siap.